Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-azizil 'alim adada kulli harfin kutiba 'alamu abadan abidin wa dahra dahirin radhiyallahu anhu wa ankum jami'il muslimin. Para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan dimanapun mereka berada. Guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami yang semuanya kami muliakan. Kembali kita ucapkan rasa pujian dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta ini, untuk sama-sama duduk di majelis ilmu agama. Masih diberikan lagi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini untuk memuji Rasulullah. Masih diberikan lagi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di majelis yang mulia ini untuk memuji Allah. Nah, itu sebuah karunia yang luar biasa. Kita ini pun diberi Allah Ta'ala izin pula untuk bersalawat, untuk berzikir. Itu karunia besar, itu petunjuk besar dari Allah. Karena itu kalau dipaksa, Allah tuh bisi kudrat, bisi irada. Allah bisi kehendak. Anta turid wa ana urid. Kamu biar Allah punya kehendak, wa ana urid. Dan saya Allah juga punya kehendak. Walakin Allah yaf'al ma yurid. Tapi hanya saja Allah yang melakukan sesuai atas kehendak-kehendaknya, lain kita. Kita ini semua hendak, pian hendak suki hendak. Allah suki kecuali Allah yang menyuruh, ya kan? Kita hendak alim semuanya, hendak. Kawan alim, ada kawan kecuali Allah yang berkehendak. Kita ingin hidup di dalam dunia penuh dengan kemewahan, penuh dengan kebahagiaan. Bahkan kita berisi keinginan seakan-akan kita hidup di dunia penuh kebahagiaan dan di akhirat masuk surga. Itu kehendak kita. Kalau nggak menghendaki, belum tentu. Walakin Allah yaf'al ma yurid. Allah yang punya kehendak. Allah yang mengabulkan segala kehendak. Allah yang berkehendak sesuai kehendaknya. Nah, kita ini duduk di sini memuji Allah, memuji Rasulullah, baca zikir, baca sholawat, itu atas kehendak Allah. Berarti pilihan. Hitung dari hamba Allah yang banyak pada malam hari ini. Kita jangan menghitung di jauh. Menghitung di jauh, mereka ada di sana maulid absid, di lain tempat ada maulid an-dibai, di lain tempat ada maulid an-diaulami, termasuk yang kita baca sholawat. Kita menghitung di keluarga kita. Berapa orang yang terpilih kau ke sholawat malam ini? Di keluarga kita, dia yang kita hitung. Berapa orang malam ini yang Allah takdir mereka lupa dengan Allah? Allah takdir mereka lupa dengan Rasulullah. Allah takdirkan mereka lupa dengan zikir, lupa dengan sholawat. Keluarga kita aja itu, pada usah jauh. Kita dipilih untuk berzikir dan bersalawat. Ini pun bersyukur, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Berarti Allah Ta'ala cinta. Tanda Allah cinta kepada kelompok, tanda Allah cinta kepada hambanya, maka Allah jadikan setiap perbuatan hamba tersebut selalu di dalam perbuatan yang diridhai Allah. Itu tanda cinta. Pian bisa aja. Allah ini cintakah kada kalau aku?
Lihat akan gawian-gawian seorang. Allah memberikan garis bawah definisi apabila Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, makanya ini nampian ingat, hamba tersebut Allah jadikan selalu berbuatan di dalam perbuatan yang diridhai Allah. Itu berarti dicintai Allah. Sampai waktu zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang pian, berarti pian dicintai Allah. Sampai waktu asar azan lagi kaum Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian pian ambil wudhu, sembahyang pian, berarti pian diridhai Allah. Ada waktu santai, ada waktu longgar, kemudian pian berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti pian dicintai Allah. Ada waktu longgar, kemudian pian bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti pian dicintai Allah. Itu tandanya. Ada waktu longgar pian gunakan untuk bermaksiat, ada waktu longgar pian gunakan menggibahi orang, menyambut kejelekan orang lain. Ada waktu longgar pian gunakan untuk memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya waktu itu pian kada diridai Allah, kada disayang si dia. Saat bermaksiat itu, pahamlah? Ada definisinya. Emang kalau dipahami, kalau pian melihat aku ini dicintai kada oleh Allah Ta'ala, lihat gawian saat itu. Kalau pian saat itu beribadah, bisa jadi pian dicintai Allah. Tapi kalau saat pian bermaksiat, kemudian pian bertanya, aku ini dicintai Allah kah? Kadakah jarang dipikuti botol minuman? Nyata kada. Pahamlah? Nyata kada. Kenapa? Karena saat itu berada di sesuatu jalan yang ada diridai Allah. Dan kita seberatan diridai Allah Ta'ala. Sedikit membahas maulid ya ulama, sebuting sebaris saja. Ini lambat hanya tuntung ya. Sampai kepada baris ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumannan, ya kan? Ya Rabbi salli ala Muhammad waqfil mu'adi wasrifhu wardan. Sampai di situ. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah, wahai Tuhanku, salli ala Muhammad, bersalawatlah engkau kepada Rasulullah Muhammad. Waqfil mu'adi, bentengilah. Waqfil mu'adi, bentengilah. Wasrifhu wardan, bentengilah dan hindarkanlah kami dari musuh-musuh yang datang kepada kami. Jadi banyak musuh manusia ini, banyak musuh. Nang baik ada musuhnya, nang jahat ada musuhnya, nang penyembah yang ada musuhnya, yang kada sholat ada musuhnya, yang beribadah ada musuhnya, yang meninggalkan ibadah ada musuhnya, yang dekat dengan Allah ada musuhnya, yang jauh dari Allah ada musuhnya. Tidak ada satupun manusia yang hidup di alam dunia yang dicintai oleh seluruh makhluk Allah. Mintalon Allah waqfil mu'adi wasrif warda. Berkat Rasulullah, lindungilah kami, bentengilah kami, hindarkanlah kami dari musuh yang hendak mengganggu kepada kami. Itu sebaris ya, cuma banyak pahaman. Kenapa seperti itu? Karena orang yang selalu bertawassul memohon kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad pasti dilindungi Allah. Dengan cara apapun ingin mencelakakannya, maka tidak akan terjerumus dalam sebuah yang mencelakakan dia apabila selalu bersama Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya, berikan contoh lagi. Setelah kita bahas dua baris ini sama artinya. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna. Ya Allah, limpahkan salawat atas Nabi Muhammad. Kami berlindung di dalam benteng-Mu yang melindungi kami dari berbagai macam gangguan. Kami berlindung di dalam benteng-Mu yang melindungi kami dari berbagai macam gangguan. Ulun sampaikan nanti.
Ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna. Ini kalimatnya hanya 2 baris, tapi isinya, maknanya satu kali membaca ini sama pian sekali membaca doa saipi. Paham doa saipi? Nah, sebutin saja. Amun orang tahu doa saipi, ya kan ulun sampaikan nih bagi pian yang pernah belajar doa saipi. Hendak saipi angin kan? Hendak saipi api kah? Pian baca doa saipi nang panjangnya tuh, fardhu no macam-macam panjang bacaannya. Pian cukup baca ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna. Satu kali baca ini sama lon pian masuk baca doa saipi. Artinya apa? Masuk di dalam benteng lindungan Allah. Hebat bacaannya nih pian. Siapa penyusunnya? Habib Umar bin Hafiz. Luar biasa. Satu aja kalimatnya. Maknanya isinya cuma kalau orang yang mengerti mungkin bisa paham, wah sebaris saja bang ya kan, tapi paten iyalah sebaris saja. Taji ayam itu membasau halus, tapi bakayas mengalahkan. Sedikit aja melukai mati ya kan. Walaupun tarangnya panjang tapi kada bakayas. Bilanya melukai kecuali terkena anggota tubuh yang memang di situ mematikan, biar mati. Kalau nya kada paling penjahit. Tapi kalau taji ayam yang halus itu ada kala biasa dipakai orang bersaung. Tapi bakayas sedikit aja melukai, biar karena dibatis saja mati orang. Nah, ini maksudnya. 2 baris saja, 1 bait syair saja, tapi isinya luar biasa. Kalau pian baca, hendak masuk ke hutan baca ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna, makin pian ulang-ulang terus. Tambahnya masuk dalam benteng Allah. Ya kan? Jakanya wirdus syakran itu kalau kuncinya la ilaha illallah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadun Rasulullah. Kuncinya la ilaha illallah, pintunya Muhammadur Rasulullah. Saqfuhu la haula wala quwata illa billah, hatapnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai Fatihah. Aku diliputi oleh seluruh daripada ayat suratul Fatihah. Itu benteng Allah. Ini bacanya sebutin aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna. Berkat Rasulullah masuk dalam benteng kekuasaan Allah. Artinya bila dia masuk di dalam benteng itu tak masuk nang kuncinya la ilaha illallah, nang pintunya Muhammad Rasulullah, nang hatapnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi. Kita di dalam situ sudah bergana sebaris saja dan kita baca. Paham tak? Han? Ilmu Allah tak? Ilmu siapa? Ilmu Rasulullah. Nah, ilmu Rasulullah. Biar dia di hulu-hulu kurang, di guru itu bacaan ada kitabnya. Kita bacakan kitab dia ulami. Ya kalau bertahun-tahun kita baca sudah ini nah, kada paham aja masih apa yuk isinya, apa kandungannya, apa maknanya. Kita buka tunggal dikitan setiap minggu sekali. Jangan tahu. Oh, ternyata di sini ada doa murah rezeki, ternyata ada doa benteng segala macam gangguan ada di sini. Han, syukurnya. Karena apa? Karena barakat Rasulullah. Kita tutup dengan kisah. Kita kan tidak lama 15 menit, 20 menit sudah. Ya kalau makanan nyaman santai bukan kita kali-kali. Tapi diingatakan. Oh, ini semalam belajar non guru ini bang maksudnya baris nang nahullu fi hisnikal mumanna tuh ini sekalinya ya Rabbi shalli ala Muhammad waqfil muhadi wasrif warda. Nah hendak bagus lagi biar hafali mulai pertama ya Rabbi shalli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Jadi akan amalan apa salah juga ya kan bagusnya ada panjang juga ya Rabbinya tuh ada panjang. Mun pian baca cepat temennya ada banyak ya Rabbi shalli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa ya Rabbi shalli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa arda
Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasbukina Rabbi khairal mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina wasfi kulla muja. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa afu anfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa qfil mu'ani wasrifu warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahullu fi hisnikal mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad rabbarda anna radaka arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'alna fil jinani majma. Ya Rabbi salli ala Muhammad rafiq bina khairi khalqika jma. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Habis. Ada sama dia? Ya paling lawas sama ya. Habis pian baca itu luar biasa isinya kan, padahal ada pian baca akan panjang-panjang ya kalau amun nyata tahu nyata ada tahu itu dikira kan apakah isinya. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah itu dilindungi dari orang-orang jahat. Pernah Rasulullah ingin dicelakakan, ditipu, seakan-akan diundang bermakan makanan, ditipu. Setelah ditipu, diulahkan lubang karena siapa yang maulah? Abu Jahal. Diulahkan lubang yang kena itu ditutupi, kemudian ditimbun dengan tanah seakan-akan tidak ada lubang. Maka Rasulullah dipanggil ke satu tempat, diundang. Halaman ini dilubangi karena diundang Rasulullah ke sini. Artinya, Muhammad, bahwasanya ujar Abu Jahal, aku hendak berdamai, hendak baik. Nah, lalu datanglah. Maka Rasulullah datang. Tapi ternyata disiapkan lubang supaya apa? Supaya Rasulullah terjatuh ke dalam lubang tersebut. Kalau Rasulullah terjatuh ke dalam lubang tersebut, maka mudah untuk membunuhnya. Nah, Rasulullah hendak dibunuh, disiapkan lubang. Ketika Rasulullah lewat di atas, ternyata ada lubang. Rasulullah berjalan seperti biasa, seperti berjalan di atas tanah, seakan-akan tidak ada lubang di dalamnya. Abu Jahal takjub. Masa ada lubang? Langsung bertanya, Muhammad, kenapa kamu tidak jatuh ke dalam situ? Maka di situ ada lubang. Ujar Rasulullah, ada lubang. Berjalan di atas biasa, ada. Maka Abu Jahal memeriksa tadi, dijejak, ternyata ini yang terbuat. Ternyata lubang itu ada. Gugurlah Abu Jahal ke dalam lubang tersebut. Teriak-teriaklah minta tolong. Tolong, minta tolong sudah. Datanglah kawanan di sini. Nah, kawan-kawan Abu Jahal datang membawa tali. Semakin tali disulung, lubang makin berdalam. Jakanya bahasa kita tuh habis tali kalayangan mau ulur ke bawah. Saking dalamnya, tetap lubang itu, tali tersebut tidak bisa sampai ke tangan Abu Jahal. Dalam. Tapi berkat Rasulullah lalu berteriak, Muhammad, sudah, aku umpat ikan. Nah, bahasanya, ayo sudah, tolongi. Artinya biar sudah aku umpat ikan. Abu Jahal. Artinya hendak beriman modelnya, kisahnya. Tapi orang munafik, dibuntung bujurai, dimuntung luar biasa baiknya. Tapi di belakang, ya Allah, rusak. Di hadapan aja baik. Kalau kayak gitu, ujar Nabi Muhammad, ayo sudah. Kalau memang engkau ingin berdamai dan ingin baik, siap gitu. Maka Nabi Muhammad cukup mengulurkan tangan. Diulurkan tangan sampai ya lubangnya ke dalam, kayak apa? Sampailah naiklah Abu Jahal. Apa ujar Abu Jahal? Muhammad, sungguh hebat sihir yang engkau miliki. Rasulullah padahal sihir. Padahal sudah ditolong. Kenapa kisah itu kesini? Terhindar dari musuh-musuh yang ingin mencelakakan, hendak dicelakakan, tapi terhindar. Kada jadi orang mencelakakan. Kalau membaca ini modelnya itu bahasanya tuh hambar paham ya? Hambar. Jaka ibarat wasi itu kada belawan. Orang hendak menghantam lawan kita, ternyata hambar, lalu damai jadinya. Nah, berkat Rasulullah, mudah-mudahan berkah berkah.
Mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita berada. Mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab berkat Rasulullah. Mudah-mudahan di antara kita apabila ada yang kata dua kita, mudah-mudahan mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada orang yang hendak mengganggu, menggoda dan mencelakai kita, mudah-mudahan Allah jaga daripada itu semua. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat umat Rasulullah, berkat wali-wali Allah taala, mudah-mudahan yang hadir semua di majlis Allah bersihkan hatinya. Allah bersihkan dari segala penyakit hati. Allah angkat daripada penyakit sombong. Allah angkat dari penyakit ria. Allah angkat dari penyakit sangka jahat. Dan Allah jadikan hati-hati kita semua menjadi hati yang bersih, hati yang ikhlas mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ada orang bertitip doa.